Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 7 mata kuliah profesi keguruan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pembahasan yaitu usaha-usaha pengembangan guru. Kami akan dibagi dalam dua penjelasan materi. Penjelasan pertama yang disampaikan oleh Nia Rahmawati dan penjelasan kedua saya sendiri yang menyampaikan. Nama saya Widi Glenn Rahayan. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya memberikan kesempatan pertama kepada Nia Rahmawati untuk menyampaikan penjelasan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi tentang usaha-usaha pengembangan guru. Usaha-usaha pengembangan guru memiliki 3 usaha, yaitu yang pertama program Pre-Service Education, program In-Service Education, dan program In-Service Training. Yang pertama, program Pre-Service Education. Program Pre-Service Education merupakan fase mempersiapkan tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas dan berdinas. Misalnya, selama program Pre-Service Education, seorang calon guru akan belajar bagaimana cara menggunakan pengetahuan mereka untuk menyusun rencana pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar di kelas. Yang kedua, program In-Service Education. Program In-Service Education adalah program pengajar atau pelatihan yang disediakan oleh badan atau lembaga. Program ini diadakan di lembaga atau instansi yang dimaksud untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang tertentu. Yang ketiga, program In-Service Training. Program In-Service Training dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam bidang tertentu, sesuai dengan tugasnya, agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Ada beberapa situs di mana in-service training dapat dilaksanakan dengan tepat. Yang pertama, trainer perlu beberapa pengalaman praktis sebelum mereka bisa atau akan mendapatkan keuntungan dari pelatihan yang dimaksud. Yang kedua, jika tugas yang cukup kompleks, trainer mungkin perlu diulang pelatihan sehingga mereka. Yang ketiga, jika pengalaman in-service training dapat membantu mengisi kebutuhan ini. Memperkenalkan materi baru atau metode kepada orang-orang berpengalaman dengan tugas. Contoh dari program ini adalah penataran atau upgrading, seminar, workshop, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nia yang sudah menjelaskan materi pertama. Saya akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya adalah dasar pengembangan profesi guru. Di sini ada 5 dasar-dasar dalam mengembangkan profesi guru. Yang pertama adalah dasar filosofis. Dasar filosofis kita ketahui bersama bahwa hakikat guru adalah pendidik, di mana tugasnya adalah memimpin dan kemudian melayani. Nah, penting bagi seorang guru untuk mengembangkan skillnya sebagai seorang guru, di mana dalam suatu proses pembelajaran guru bertindak sebagai pemimpin dan kemudian bisa menjadi bisa melayani. Maka sangat penting bagi seorang guru untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang guru atau sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya adalah dasar psikologis. Dalam suatu proses pembelajaran tentunya guru tidak hanya bertemu dengan satu murid saja yang hanya memiliki satu karakter atau satu sifat tertentu. Tetapi dalam suatu proses pembelajaran guru tentu bertemu dengan berbagai macam siswa, banyak siswa, dan di situ terdapat berbagai macam latar belakang yang berbeda, sifat dan tingkah laku pun berbeda. Maka penting bagi guru untuk meningkatkan pengetahuannya dalam hal psikologis anak peserta didik, sehingga dalam suatu proses pembelajaran guru menyampaikan materi pembelajaran bisa merata. Selanjutnya ada dasar pedagogis. Nah, dasar pedagogis ini adalah kemampuan guru dalam mendesain suatu sistem pembelajaran yang baik, sehingga materi yang disampaikan dapat disampaikan kepada peserta didik. Maka penting bagi
seorang guru untuk mengembangkan potensinya dalam merancang suatu proses pembelajaran yang baik. Dengan demikian tujuan pembelajaran pun dapat dicapai. Selanjutnya ada dasar ilmiah. Dasar ilmiah kita sudah ketahui bersama bahwa dunia sekarang teknologi semakin maju. Semisalnya dalam situasi saat ini COVID-19, di mana sekolah-sekolah sudah menerapkan pembelajaran secara daring atau secara online. Maka dituntut bagi seorang guru untuk dapat menguasai teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga dalam menyusun suatu proses pembelajaran secara online, guru mampu membuat dan menyusun suatu proses pembelajaran tersebut dengan baik. Selanjutnya ada dasar sosiologis. Di sini adalah kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Penting bagi guru untuk mempelajari bagaimana cara-cara menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Maka jika guru menguasai hal tersebut sehingga materi yang disampaikan siswa dapat memahami, dengan demikian tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu mencerdaskan anak-anak dapat tercapai. Itu adalah 5 dasar pengembangan profesi guru. Selanjutnya perlunya pre-service, in-service training dan upgrading dalam pendidikan. Jika ada pertanyaan apakah penting program-program tersebut dilaksanakan, pengembangan profesi guru tersebut dilaksanakan? Jawabannya adalah sangat penting, karena yang kita ketahui bahwa dari zaman ke zaman teknologi semakin maju, pemahaman peserta didik semakin maju, dan kemudian kurikulum juga berubah, sistem pembelajaran juga akan berubah. Maka penting bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga kemampuan dalam merancang suatu proses pembelajaran dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, jika ditanyakan apakah ada dasar-dasar landasan-landasan hukum dalam melaksanakan melaksanakan pengembangan profesi guru, maka jawabannya adalah ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Teman-teman bisa melihat kami ada taruh kurang lebih ada 16 landasan hukum dalam pelaksanaan pengembangan profesi guru di dalam makalah. Kami tidak menuangkan di dalam PPT. Mungkin sekian penjelasan singkat dari kami mengenai usaha-usaha dalam mengembangkan profesi guru. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan penyampaian materi dari kelompok kami. Jika teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya atau kurang memahami penjelasan dari materi kelompok kami, bisa ditanyakan dan kita bisa diskusikan bersama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.